Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Dena Ramadhani dan rekan-rekan kelompok saya Antika Putri Aryani, Agus Kurniawan, Adeong Kitendra Winata. Di sini kami akan menjelaskan pelajaran bahasa daerah Lampung materi bab 3 tentang buhara. Zaman dahulu kala, buhara merupakan suatu iring-iringan yang dilakukan sebagai pengiring perjalanan seorang raja saat raja tersebut hendak menuju tempat kegiatannya. Kegiatan itu antara lain saat raja menuju tempat permandiannya, saat raja hendak ke balai pertemuan atau rumah sesat. Pada dasarnya, kemanapun raja hendak pergi melangkah ke suatu tempat, raja selalu mendapat pengiringan atau pengawalan. Buhara yang dilakukan untuk mengiringi raja menuju tempat permandian itu yang melakukan pengiringan adalah para pengawal. Jajaran para pengawal yang mengiringi raja mendapatkan tugasnya masing-masing. Para pengawal itu ada yang membawa lambang kerajaan, pedang, tombak, tongkat, tembakau, dan keperluan untuk raja. Buharak yang dilakukan untuk mengiringi raja menghadiri sebuah pertemuan yang diadakan di rumah sesat. Saat itu raja diiringi permaisuri dan beberapa pengawal. Saat memasuki rumah sesat, langkah raja diiringi dengan bunyi tetabuhan dan lagu-lagu yang mengalunkan ungkapan pujian terhadap raja mereka. Di sepanjang jalan menuju rumah sesat, telah berjajar para pengawal raja menyambut kedatangan raja. Para pengawal juga terdapat di pintu rumah sesat. Selain itu, di sepanjang tempat raja lewat, telah dibentangkan kain bludru yang akan menjadi tempat raja berjalan. Saat raja sampai, telah siap pengawalnya yang bertugas mencuci kaki raja. Di samping singgasana terkibar panji-panji kerajaan dan juga para pengawal. Selain arakan buharak, juga terdapat arakan-arakan lain seperti arakan siba dan arakan turun duai. Arakan siba adalah arak-arakan saat raja dan permaisuri meninjau langsung keadaan rakyatnya. Turun diwai adalah arak-arakan yang dilakukan para dayang dalam mengiringi permaisuri menuju tempat permandian permaisuri seiring dengan perkembangan zaman. Saat ini buharak bisa menjadi sebuah iring-iringan atau arak-arakan upacara pengantin. Berikut adalah rangkaian pengikut prosesi buharak. 1. Membawa bendera merah putih berada di paling depan dalam rombongan arak-arakan. 2. Dalam arak-arakan ini terdapat 2 orang yang berlaku layaknya hulu balang. Hulu balang ini posisinya berpindah-pindah karena tugasnya adalah menjaga jalannya kelangsungan acara. Hulu balang menggunakan pakaian yang gagah dan bertopeng serta membawa pedang dan perisai. 3. Pembawa alam. Alam merupakan rantangan selendang yang diikat atau digantung pada sebatang bambu yang memiliki ukuran 3 kali lipat dari ukuran selendang tersebut. Jumlah alam yang diusung berdasarkan pada status sosial mempelai pria. Alam yang dibawa akan berjumlah 6 jika mempelai pria adalah putra dari penyimbang kampung. Sedangkan alam yang dibawa akan berjumlah 12 jika mempelai pria adalah putra dari penyimbang warga. 4. Tunggul. Sejenis tombak yang gagang pendek dan pada gagang tombak di bawah mata tombak terdapat bulu-bulu kuda mengitarinya. Tunggul melambangkan kekuasaan dan keagungan. Payung. Tugas orang ini adalah memayungi raja saat arak-arakan terjadi. Payung yang digunakan dalam kegiatan ini adalah payung agung atau disebut juga payung bebek. Payung ini berukuran besar dan tingginya sekitar 2 meter. Sedangkan payung yang digunakan untuk memayungi ratu adalah payung berukuran lebih kecil atau disebut payung Mekah. 6. Pembawa imbor, yaitu merupakan tongkat berukuran kecil yang berfungsi sebagai tongkat pemandu. Pembawa imbor dimaksud sebagai penghalau gangguan kecil yang terjadi. 7. Pembawa tikar dan nampan kuningan, yang bertugas membawanya adalah 2 orang wanita. Kedua wanita ini bertugas membawa tikar yang lebih dahulu sudah dilapisi selendang pelangi yang akan menjadi tempat raja berjalan, sedangkan nampan kuningan dipakai untuk tempat kaki raja berpijak. 8. Terdapat kebaku, yaitu seorang pemuda yang menjadi pendamping mempelai pria atau perdana menteri. Kebaku mengenakan pakaian yang hampir serupa dengan mempelai pria. Perbedaannya terletak pada tidak memakai cigar atau ikat kepala, dan pada pendingnya yang ada di pinggangnya tidak terdapat keris pusaka. 9. Mempelai pria yang berpenampilan seorang raja. Mempelai pria mengenakan pakaian gagah dengan mengenakan mahkota keris, kalung, gajah minum, gelang, sarung, dan perlengkapan lainnya. 10. Mempelai wanita berpenampilan bagaikan seorang ratu, mengenakan pakaian yang sangat indah dan feminin, menggunakan baju
burung siger, gelang, dan kain tapis, kalung, dan perlengkapan lainnya. Bapak Huni Maju yaitu seorang gadis yang mendapat tugas menjadi pendamping mempelai wanita. Bapak Huni Maju juga mengenakan pakaian yang hampir sama dengan yang dikenakan oleh mempelai wanita. Perbedaannya adalah Bapak Huni Maju tidak memakai gelang siger yang digunakan berukuran lebih kecil dan tidak bermotif-motif. Begitupun dengan kalung yang dikenakannya. 12. Pembawa lampit yaitu 3 rotan berukuran kecil. Pembawa lampit ini adalah seorang ibu. Lampit ini digunakan jika raja dan ratu lelah dan ingin beristirahat. 13. Pengiring atau yang membawakan lantunan lagu-lagu berisi puji-pujian untuk sang pengantin. Pengiring lagu ini dibawakan oleh rombongan gadis-gadis dan tidak diiringi tetapu. Yang lagu yang dibawakan merupakan campuran dari bahasa Arab dengan bahasa Melayu. 14. Terdapat rombongan para bujang ini mendendangkan lagu serta menabur rebana di sela-sela alunan lagu yang dinyanyikan, juga menampilkan sebuah tarian hadra yang dilakukan secara bersama-sama. Tarian dengan gerakan pencak silat. Pakaian yang dikenakan para bujang penjemput mengenakan kopiah hitam serta sarung sebatas lutut. Pakaian yang dikenakan para bujang tamu memakai kain adat, sedangkan para bujang anak pengimbang mengenakan pinding dan mengenakan kacamata bertangkai kecil. 15. Paha bujukut yang dibawakan oleh seorang bapak. Di dalam paha terdapat langwa, yaitu wadah tempat sirih dan rokok sebagai keperluan raja dan ratu. Saat petugas yang membawa langwa menghadap rombongan di sebuah kampung, maka giliran berpantun dan menari jatuh pada rombongan kampung tersebut. 16. Rombongan ibu-ibu pengantar dan penjemput mempelai wanita yang bertugas sebagai inang. Ibu-ibu pengantar berbaur dengan ibu-ibu penjemput di pintu gerbang kampung. Dukha. 17. 3 orang penjemput yang bertugas membawa canang. Pakaian yang dikenakan oleh 3 orang ini adalah serong gantung terdiri dari celana panjang, kemeja panjang, kopiah hitam berlilit sapu tangan, serta sarung sebatas lutut. Canang ditabuh dengan penuh semangat dan perasaan gembira. Berikut ini adalah contoh gambar pahak bucukut. Berikut ini adalah contoh gambar 3 orang penjemput yang bertugas untuk membawa canang. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.